hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di sebelah saya adalah Zoya Amirin. Selamat malam Mbak Zoya. Malam. Senang sekali bisa ketemu dengan Mbak Zoya lagi. Finally. Sudah lama nggak ketemu. Gimana kabarnya? Baik. Oke, Mbak Zoya di sini kan selalu hadir partisipan kita yang punya pengalaman dengan mistis, kesurupan, pengasihan, pesugihan, pelet, susuk, dan lain-lain. Mbak Zoya sendiri selama ini pernah nggak punya pengalaman mistis? Ada lah ya. Seperti apa? Maksudnya ya kita manusia, kita hidup di sini kan channelnya banyak nih ya gitu. Kalau saya sih yang cukup berkesan itu berkesannya karena takut sih sebenarnya. Jadi pernah satu kali lagi di Bali waktu itu gitu. Terus kita kan sering dengar segala macam yang aneh-aneh gitu ya tentang Pulau Dewata dan sebagainya. Cuma kali ini saya sih bener-bener shock gitu karena lagi sama teman-teman, terus udah hari terakhir kebetulan saya memang setiap kali beberapa kali saya mau mandi gitu ya, saya lewat kaca kan gitu, itu tuh merinding terus gitu kan ya, nggak enak gitu perasaannya. Cuma aku pikir ya udahlah ya, mungkin capek, mungkin apa ya biasa lah kita mencoba merasionalisasi gitu kan hal-hal seperti itu. Terus saya juga pergi sedang aduh akhirnya keluar juga dari sini gitu sambil bener-benerin rambut ngaca pas saya mau keluar bayangan saya masih di situ. Hah? Sayanya udah bergerak gitu dan dia masih di situ. Asli males banget langsung suffocating. Kalau misalnya kan selalu bayangan kita tuh ketemu ada beberapa kali experience ya orang bilang oh di sini ada kayak ada barongsai ini ada apa gitu. Tapi selalu yang serem-serem kan gitu. Orang itu selalu bilang ada ngeliat ini. Aku nggak pernah melihat pas kejadian kayak gitu. Tapi kayak pengalaman fisiknya ada sih gitu. Cuma baru kali ini bener-bener kelihatan dan itu adalah image gue sendiri gitu. Terus banget kan yang Dia diam aja di situ, di cermin itu. jadi kan terakhir kan gue begini ngacanya set gitu. Jadi dia posisinya begini sambil dia senyum-senyum gitu terus mukanya kayak gue tapi bukan gue gitu. Asli itu males banget sih. Terus gue sampai jalan pulang sampai gak bisa ngomong. Maksudnya aduh gue kan biasa konseling jadi pembicara gitu ya. Terus tinggalin gitu santai aja. gitu. Ya gue pergilah gitu yang aduh thank God ini udah hari terakhir ya. Kalau misalnya hari pertama gue gak tahu deh kayaknya gue pindah hotel Gak deh. akan pindah, Gak gak akan sanggup. berani juga tidur situ lagi. Kasihnya besar dan dia tuh yang ngeliatin gue tuh yang kayak gini yang Itu serem banget sih. sep gitu tuh. Gue yang oh my God gimana sih diliatin bayangan sendiri itu kayaknya. Dan itu apalagi gerakannya gak sama lagi sama kita. Jadi dia masih tetap begini tuh sambil diketawa gitu sementara gue udah jalan gitu gini lah kok dia masih di situ. Sempet freeze gitu gue nggak tahu mau ngapain sih. Mudah-mudahan sih malam hari ini gak ada kejadian aneh-aneh ya Mbak Iya, ya. please. Mudah-mudahan gak pernah lagi ngalamin hal seperti itu. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Oke, berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku tubuhnya didiami sosok gaib. Dan ini akibat dia mempelajari ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Hendra. Silakan Mas. Selamat malam Mas Hendra. Malam. Ada yang mau diceritakan? Ada. Silakan. Saya mempunyai penasaran yang tinggi terhadap yang namanya ilmu hitam. Ada teman nyuruh saya datangin beberapa dukun. Dukun ini saya datangin, dukun itu saya datangin. Sampai-sampai ada dukun sakti yang kata orangnya dukun sakti. Saya datangin, saya harus bersembunyi di sebuah goa. Dari situ saya merasa ada kekuatan lain. Waktu di goa itu, Iya. apa kekuatan lain? Seakan penghuni goa itu memberikan ilmu ke saya. Untuk apa sih pertama kali waktu datang? Goa ini tujuannya supaya apa?
Awalnya saya nggak percaya dengan namanya kehidupan mistis. Karena mempunyai rasa penasaran yang tinggi. Akhirnya pengen Akhirnya tahu, pergi. mendalami, datang ke tempat itu. Dan benar-benar ada. Apa yang ada di sana? Ya, saya mau wangsit suara-suara gaib. Dan juga menyanyikan apa? Dari atas dari si dukun ini. Si dukun yang menawarkan saya ini. Saya turuti. Apa itu? Ya, saya ke gua bersemedi. Dan setelah semedi, saya dapat ikhwal atau mungkin ilham, tapi dalam kata gaib ya, hitam. Dan setelah saya mendapatkan itu semua, saya cobakan. Apa yang dicoba? Saya cobakan untuk orang-orang yang tidak suka sama saya. Diapain? Ya saya seranglah Dengan cara gaib. cara santet. Awalnya mereka kena, Tapi coba sekarang- sebelum mereka kena, berbalik ke saya. Oke, baik, gini deh, Mas. Saya cuman mau langsung tahu aja sekarang tujuannya Anda datang ke sini itu apa? Saya minta solusi aja. Solusinya apa? Dari masalah apa? Dari masalah yang terkungkung di badan ini. Baik, Mas. Kami akan ajak Anda, Mas Hendra, untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Nanti kita lihat apa pandangan dia dengan masalahnya Mas Hendra ini ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Hendra lahir dengan tanggal lahir 8 Juli 1988 dan tinggal di rumah bernomor 74. Saya merasakan energi negatif yang sangat kuat dari sosok Hendra. Energi negatif ini membuat saya merasakan adanya sosok gaib dari tubuh Hendra yang sangat kuat sekali. Saya melihat kehadiran sosok yang sangat memberikan efek negatif ke semua orang. Adanya ilmu hitam juga yang Hendra miliki membuat ia sulit mengendalikan jiwanya. Saya melihat adanya laut dan juga ritual mistis yang sering dilakukan oleh Hendra. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Aduh, mohon maaf ya, saya nggak judge orang dari cover atau apa. Tapi kok saya melihat ada aura negatifnya di tubuh Mas Hendra. Dengan tanggal lahir 8 bulan 7 1988 dan nomor rumah 74. Ya, Mas Hendra ini karena rasa penasarannya akhirnya mempelajari ilmu hitam, datang ke tempat-tempat mistis sampai akhirnya ke sebuah goa. Dia merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang memberinya wangsit dan dia merasa punya ilmu. Ilmu itu digunakan untuk mengirimkan santet ke orang, tapi justru berbalik ke dirinya sendiri. Dirinya sering merasa sakit dan macam-macam keluhannya. Makanya datang ke Menembus Mata Batin sebenarnya mau melepas dari semua ritual yang pernah dia lakukan. Oke, tadi kalau saya nggak salah dengar ada suara apa namanya? Agak suara tekanan tinggi high tone gitu ya. Iya, Dia nadanya. menjelaskan statement apa ya untuk itu. Tadi Nah. saya lihat kayak ada dengar suara berisik. Oh, yang pertama. Nah, yang pertama tadi pas begitu dia masuk, dia high tone karena dia merasa bahwa penasaran waktu dia ngomong penasaran. Penasaran sangat Penasaran. penasaran sangat ini coba terjadi. Ilmu hitam itu dibuktikan dengan dia ngirim santet ke orang.
sakitnya di mana ya? Punggung. Sini ya, sini. Seluruh belakang. Kayak ketusuk paku. Shaking banget sih. Shaking. Saya butuh air dong. Masih kuat duduk gak Mas Hendra? Saya duduk. Coba yuk pelan-pelan. Coba yuk Yuk, pelan-pelan. yuk pelan-pelan. Ayo, Pelan-pelan. kita berdiri ya. Berat. Bisa. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Mas Hendra, ini pengen lepas bener ya. Tapi dalam penerawangan batin saya ngelihat makhluk-makhluk gaibnya nggak mau lepasin dia. Jadi ini kayak ada hutang karma, hutang piutang yang nggak beres-beres. Si Hendranya sendiri sih kalau saya lihat dia tuh udah males banget dan udah capek banget dibilang aneh. Tapi makhluk-makhluknya ini nggak cuma satu. Nih saya mau tanya Hendra, jujur Hendra, kamu ada janji gaib ya? Ada perjanjian gaib. Well, kayak gue kaya, gue bakal datengin tempat ini setahun sekali. Ada kayak gitu-gitu. Bahkan saya juga pernah perjanjian mereka setiap jam 12 malam, setiap malam purnama saya harus ke laut, Tuh, harus menyerahkan sasaran hidup-hidup, Apa? Seserah hidup-hidup itu apa? sesajen Sesajen hidup-hidup itu Sesajen apa? hidup tuh ke laut. Binatang hidup gitu. Binatang atau Mas Hendra, kalau saya jadi kamu, saya masih. Kenapa Mas? Kenapa? Apa yang dialamin, apa rasanya, apa? Kenapa Mas Hendra? airnya panas? Ini air minum Soalnya kita penasaran tinggi sih. diikutin terus kayak dilawan gitu. Gini, Soalnya Mas. mereka kayak merasa ditantangin. Ini mas, saya setiap malam bulan purnama mas, setiap pergantian malam jam 12 malam saya harus ke tengah lautan sendirian pakai perahu, harus bawa yang hidup-hidup. Seperti ayam. Awalnya bawa ayam cemani, Terus habis itu habis itu dia minta kambing, kambingnya sebekap biar gak ketahuan. Nah, pernah juga dia minta sapi atau kebo, badan saya sendiri saya gak kuat. Kenapa kamu turutin? kalau nggak diturutin gimana? Iya. Nyawa saya terancam. Oh iya, yang saya bilang tadi ya. Oh. Di sini kamu bawa jimat gak? Saya mau lihat. Apa yang dibawa? Kasih aja Mas. Kalau memang udah nggak ini daripada capek loh. Ya, gimana? Ambil. Lu nantangin gua lu. Mas Hendra, saya tidak ingin berbuat jahat loh di sini. Saya hanya Iya deh ingin kayak nyerah. Tapi saya juga punya apa namanya, privacy untuk menjaga diri saya juga. Iya. Dan saya tidak mau melakukan ini. Itu apa? Kalau kamu menyakiti saya akan bukan saya mau menyakiti balik, tapi saya Itu apa? saya Cuma mau menjaga melindungi ini. diri loh. Kita cuma mau melindungi diri Iya, loh. kita dan saya bertanggung jawab untuk melindungi mereka semua di sini. Itu apa? Bukan apa? Bukan urusan kamu. Bukan dia lagi yang ngomong. Tolong cabut paku itu. Enggak.
banyak kan kirim santet. Itu bisa tiba-tiba nyekek siapapun Oh, bisa, orang lain Bay. gitu. Bisa? Bisa. Itulah saya terkungkung di diri sendiri, Mas. Dari radius di sini saya mencium bau jimat. Jimatnya di mana? Jangan bohong ya. Tadi saya dibawa ngomongin Dia jimat, bilang langsung bahwa- emosi ya, Iya, begitu dibahas soal jimat kayak langsung tersinggung. kayak berubah gitu. Di mana jimatnya, Mas? Matanya. Tadi yang kau bawa apa aja, Mas Hendra? Apa? Telur. Hah? Telur. Telur. Ambil. Tadi masuknya lewat mana? Coba di tempat Anda masuk. Ambil di tempat barang-barang Anda yang Anda tinggal, semua yang Anda bawa, tunjukin ke kita sini. Ya. Silakan. Saya boleh jujur ya. Sepanjang perjalanan saya